Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kita kali ini ya. Saya lanjutkan untuk seluruh siswa-siswiku di Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah khususnya kelas 8. Kita lanjutkan materi kita di bab 2 mengenai akhlak terpuji terhadap sesama manusia. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai husnudzon, sekarang kita membahas mengenai tawadhu. Sebelum mulai belajar seperti biasa tolong siapkan LKS-nya, semuanya dibuka untuk halaman 27 ya. Silakan dibuka, judul besarnya tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya bacakan terlebih dahulu yang namanya tawadhu. Pengertian dan pentingnya tawadhu. Ditinjau dari segi bahasa, tawadhu artinya rendah hati atau merendahkan diri. Sedangkan menurut istilah, tawadhu adalah sikap seseorang yang senantiasa merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah. Jadi gini. Jadi yang namanya tawadhu secara bahasa atau gampangnya, tawadhu itu adalah rendah hati atau merendahkan diri. Itu yang disebut dengan tawadhu. Mungkin kita sering mendengar orang yang mengatakan, banyak orang mengatakan tawadhu, apa sih tawadhu itu? Nah, tawadhu itu adalah sikap rendah hati atau rendah diri. Nah, terus kalau secara istilah tadi, yang namanya tawadhu adalah sikap merendahkan hati kita atau merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi tawadhu di hadapan Allah. Ketika kita sudah bertawadhu di hadapan Allah, insya Allah ketika sikap itu diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, maka dengan berjalannya waktu akan melahirkan sifat tawadhu juga kepada sesama manusia. Itu yang disebut dengan tawadhu. Terus apa sih pentingnya tawadhu? Ya, tawadhu itu sangat-sangatlah penting. Karena apa? Manusia itu harus sadar bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah ya. Bahkan sesama manusia tidak ada manusia-manusia yang unggul di antara manusia, kecuali yang membedakan kadar keimanan seseorang. Tapi di antara fisik segala macam semuanya sama ya. Jadi kalau kita di hadapan Allah itu kita sangatlah lemah. Ya, bahwasanya di sini dijelaskan, bukankah manusia itu rendah dan hanya tercipta dari sesuatu yang rendah. Maksudnya apa? Ada kata-kata itu. Bukankah manusia itu rendah dan tercipta dari sesuatu yang rendah? Ada di dalam Quran surat Al-Mu'min dijelaskan, dialah yang menciptakan dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Jadi maksudnya biar itu salah satu dasar supaya kita itu introspeksi diri ketika kita itu mempunyai sifat sombong. Ketika kita itu sombong kepada orang-orang. Kita harus sadar bahwasanya kita itu diciptakan dari air mani, kemudian segumpal darah ya. Air mani dari tanah, dari air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian dilahirkan sebagai seorang anak. Itu kan dari sesuatu yang kecil ya. Kita tidak ada alasan supaya kita itu berbuat sombong. Bahwasanya kita itu hanyalah dari sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Nah, selain kita bertawadhu kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kita juga diperintahkan untuk tawadhu kepada kedua orang tua. Kenapa kita itu diperintahkan tawadhu kepada kedua orang tua? Dalam Quran surat Al-Isra dijelaskan, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Maksudnya apa? Yang orang tua kita itu sudah menyayangi kita dari kita lahir. Dari mungkin kalau seorang ibu itu dari dalam kandungan sudah menyayangi kita. Jadi kita sebagai seorang anak harus memuliakan orang tua. Jangan sampai saya sangat naudzubillah, ada seorang anak yang berani membentak orang tuanya, melawan orang tuanya. Karena apa ya? Ingatlah, bayangkan ketika kita kecil, kalau dengan ibu ketika kita masih di dalam kandungan seorang ibu ya, itu sangat orang tua itu sangat sayang dengan diri kita. Jadi kita pun harus tawadhu, harus rendah hati di depan orang tua kita, tidak boleh sombong di depan orang tua kita. Itu ya. Selanjutnya bagian C, bentuk-bentuk perilaku tawadhu ya. Di antaranya yang pertama, menyebarkan senyum, sapa dan salam kepada sesama ya. Kira-kira tawadhu itu seperti apa? Ya, itu seperti yang saya bacakan tadi, menyebarkan senyum, sapa dan salam kepada, tidak sombong lah ya. Ketemu dengan orang ya sapa ketika kita kenal, sapa, senyum, bahkan kita ucapkan salam. Ketika ketemu dengan guru kita salam. Jangan ketemu dengan guru cuek, nggak nyapa sama sekali. Itu bukan perilaku tawadhu ya. Kalau ingin menjadi orang yang tawadhu, sapa, senyum, murah hati dengan yang lain. Terus kedua,
menyayangi pihak yang lebih muda. Kalian semua, kalian kelas 8 dengan adik-adik kalian yang kelas 7 disayangi. Tidak boleh malah merasa tua, merasa lebih hebat, nyuruh begitu saja semua, kalian tidak boleh. Terus menghormati pihak yang lebih tua. Dengan yang lebih tua dihormati. Senantiasa memberi contoh yang baik bagi keluarga dan masyarakat, menyantuni orang-orang yang lemah, ya. Terus mengembangkan sikap saling tolong menolong dan toleransi. Terus selalu berendah hati, terus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Intinya apa? Kalau kita itu ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita sendiri pun harus berperilaku baik juga terhadap orang lain. Ya, itu salah satu bentuk dari sikap tawadu. Terus gini, ada suatu contoh seumpama yang namanya tawadu tadi kan rendah hati. Apakah tawadu yang saya contohkan ini benar atau tidak? Seumpama di sebuah kelas sedang diskusi belajar, ini contoh ya. Diskusi belajar satu kelompok, ada soalnya yang lumayan sulit, dan di situ semua kawan itu tidak ada yang bisa menjawab. Hanya ada satu orang yang bisa menjawab, tapi dia tidak mau menjawab karena saya nggak mau lah menjawab, takut dikira sombong. Apakah tawadu seperti itu dibenarkan? Kira-kira seperti apa? Kira-kira tanggapan kalian apa? Ya. Jadi tawadu yang seperti itu bukan berarti tawadu. Tawadu itu bukan berarti tidak mau memberitahu dengan kawan yang lain karena takut dibilang sombong. Ya. Jadi tawadu ya kalau kita bisa bantu, kita bantu, tapi dengan cara yang baik. Jangan mentang-mentang kita tahu yang lain tidak tahu, kita menghina yang lain. Nah, kalian ini gak bisa apa-apa, kalian ini gitu aja gak bisa. Nah, itu baru yang tidak boleh. Ya kalau tawadu ya boleh tawadu, cuman jangan sampai kita bersikap sombong. Contoh lain, orang lagi kesusahan, kita mampu, kita mau bantu, dalam hati saya nggak jadi bantulah, takut nanti dikira saya itu sombong. Bukan seperti itu bukan tawadu. Tawadu ya kita mampu ya harus kita bantu, tapi caranya jangan sampai kita membantu orang lain sampai merendahkan harga diri orang lain, itu jangan ya. Bahkan kita harus membantu orang lain dengan cara tetap mengangkat derajat orang yang kita bantu. Ya, itu yang disebut dengan tawadu. Dampak positifnya saya ulang. Dampak positif atau akibat yang baik ketika kita berperilaku tawadu. Yang pertama, adanya rasa hormat yang dimiliki orang lain terhadap kita. Itu tadi, kalau kita tahu dengan orang lain, insya Allah orang lain itu akan hormat kepada diri kita. Kita menghormati orang lain pun akan menghormati diri kita. Yang kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Memperkuat ukhuwah Islamiyah itu adalah memperkuat tali silaturahmi atau jalinan antara sesama umat Islam. Yang ketiga, menimbulkan simpati dari orang lain. Yang keempat, mengangkat derajat diri kita di hadapan Allah. Insya Allah itu yang akan kita dapat ketika kita menerapkan sifat tawadu. Yang terakhir, membiasakan diri berperilaku tawadu ya. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita itu terbiasa mempunyai sifat tawadu? Apa sih tips-tipsnya atau apa sih caranya supaya kita itu bisa bersikap tawadu? Yang pertama, hanya mengharapkan ridho Allah dalam setiap amal yang kita lakukan. Ketika kita beramal, ketika kita berbuat baik, ingat satu, jangan sampai pernah kalian mengharapkan imbalan atau pujian. Tapi ketika kalian melakukan sesuatu, haraplah ridho dari Allah. Contohnya kalian beramal, apapun lah yang kalian lakukan itu, usahakan mengharap ridho Allah, itu nomor satu. Yang kedua, senantiasa bersabar menghadapi setiap cobaan. Yang ketiga, mengusahakan diri untuk menghindari riya, sum'ah, dan sombong ya. Kita berusaha untuk menghindari riya, sum'ah, dan sombong. Ada kata-kata riya dan sum'ah dan sombong, perlu kita bahas ya. Yang namanya riya ya, riya itu adalah melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan baik, melakukan suatu perbuatan baik dengan tujuan ingin mendapatkan pujian. Ya itu tadi, bukan ingin mendapatkan ridho Allah, tapi ingin mendapatkan pujian. Itu yang disebut dengan riya. Riya itu adalah salah satu contoh akhlak yang buruk ya. Bahkan riya itu mendekati kepada kekufuran, kekafiran. Itu riya. Ketika riya itu contohnya, kita berbuat baik nih depan orang banyak, sengaja kita berbuat baik biar orang-orang tuh lihat, biar orang-orang itu memuji kita. Kita pamer-pamer, kita tunjukkan perbuatan baik kita kepada orang lain supaya orang itu memuji kita. Nah, itu disebut dengan riya ya, menunjukkan amal baiknya. Nah, sum'ah, ada kata-kata sum'ah juga.
Nah, sum'ah itu hampir sama dengan riya. Kalau sum'ah itu menceritakan amal baiknya dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, sama perilaku yang tercela. Contohnya, saya contohkan dari diri saya sendiri ya. Contoh dari sum'ah. Ini hanya sekedar contoh. Contohnya saya ingin bercerita kepada kalian semua ya. Ini tolong kalian dengarkan, tolong kalian ceritakan juga kepada siapapun terserah ya, bahwasanya tahun lalu saya itu habis memberangkatkan 199 orang di kampung saya itu berangkat haji. Itu semua 100% saya bayarkan. Ya, itu asal kalian tahu, itulah kehebatan saya. Yaitu tahun kemarin dan bulan kemarin ya. Saya itu habis membangun 199 pondok pesantren yang ada di Lampung. Itu pakai uang saya sendiri. Itu kira-kira perbuatan itu perbuatan baik atau buruk? Perbuatannya baik, cuman tindakannya itu menjadi tindakan yang buruk. Karena tujuan apa? Tujuannya menceritakan amal baiknya dengan tujuan apa? Supaya saya itu mendapatkan pujiannya. Itu yang disebut dengan sum'ah. Jadi kalau riya itu perbuatannya secara langsung, saya contohkan ya. Kalian yang menyaksikan video ini contohnya, kalian yang menyaksikan video ini saya kasih uang 1 juta. Ya, saya ini orang kaya. Jadi saya kasih semuanya 1 juta. Itu contoh dari riya ya. Melakukan perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan pujian secara langsung. Itu yang namanya. Nah, kalau sum'ah itu menceritakan perbuatan baik kita yang sudah lewat. Dulu mungkin kita sudah ikhlas dulu, nggak pernah mungkin. Tapi sekarang kita ceritakan tujuan apa, supaya mendapatkan pujian. Itu juga itu yang disebut dengan sum'ah. Jadi kita harus menghindari diri dari sifat-sifat itu supaya kita itu bisa menjadi orang yang tawadu ya. Terus membiasakan diri berperilaku tawadu selanjutnya, yaitu berusaha untuk tidak menunjukkan kelebihan yang kita miliki di depan orang lain. Berusaha tidak menunjukkan kita hebat, contohnya kita bisa ngapa-ngapain ya, tidak usah terlalu ditunjukkan ketika itu tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya seumpama kita ini orang kaya ya, orang mampu, jangan suka pamer dengan yang kekayaan kita, kemampuan kita. Kita bisa silat segala macam, tidak usah dipamerkan ketika itu tidak dibutuhkan ya, kecuali ketika dibutuhkan baru boleh kita perlihatkan. Contohnya mendesak, itu boleh kita perlihatkan. Contohnya tadi, kita pinter, kawan lain tidak bisa menjawab, ya kita harus bantu. Itu jangan kita takut, nggak boleh lah, diem aja lah. Bukan seperti itu ya. Terus yang terakhir, hendaklah kita sadar akan kejadian manusia. Maksudnya apa? Ketika ya itu tadi, manusia itu dijadikan awalnya dari tanah, segumpal air mani, dari air mani, setetes air mani menjadi segumpal darah, baru lahirlah sebuah anak. Nah, ketika kita itu mau sombong, ya kita ingat dari apa kita diciptakan, dari sesuatu yang kecil. Di hadapan Allah kita itu sangat-sangatlah hina. Ya, itu jadi supaya kita itu tidak bersikap sombong, dan akhirnya kita mempunyai sifat melakukan atau mengamalkan sikap tawadu atau rendah hati yang kita pelajari ini. Baiklah, mungkin itu sedikit materi kita hari ini. Untuk absensi seperti biasa ya, tolong di kolom komentar sebutkan nama dan kelasnya. Sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.